Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Aini Dahlan selaku dosen pengampu mata kuliah IAD. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Sebelumnya itu terkait dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu kita akan memerlukan hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Yang pertama ada hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Yang kedua ada keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang ketiga ada perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Yang terakhir ada problematika nilai, moral, dan hukum. Yang pertama adalah hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Yang kedua ada moral, yaitu perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Yang ketiga ada hukum, yaitu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Adapun hakikat, fungsi, perwujudan nilai, moral, dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu diantaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai yang mempunyai dua kajian utama yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Namun karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidaknya sesuatu. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Ciri-ciri keadilan adalah tidak memihak, sama hak, sah menurut hukum, layak dan wajar, benar secara moral. Macam-macam keadilan adalah yang pertama adalah keadilan legal atau keadilan moral. Keadilan legal adalah hubungan kegiatan antara warga negara dan negara. Warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan yang berlaku. Yang kedua ada keadilan distributif, yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut hak masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Yang pertama ada masyarakat bermoral. Ciri orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Yang kedua ada kesadaran hukum. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang kepastian hukum, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam kaitan dalam masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban. Yang terakhir ada problematika nilai, moral, dan hukum. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu
maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin hubungan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang. Apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif berarti perubahan bermoral, begitu juga sebaliknya jika nilai itu dalam arti negatif berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau cara berbicara saya kurang berkenan di hati kalian yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.